Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dan latihan perkuliahan mata kuliah pengelolaan citra digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nukman Hanif, NIM 20040157 dari kelas 4E. Di sini bab yang pertama, definisi citra atau image. Citra adalah sebuah array atau sebuah metrik dari piksel persegi yang disusun dalam kolom dan baris. Adapun elemen-elemen citra digital ada kecerahan atau intensitas cahaya. Yang kedua ada kontras, yaitu menyatakan sebaran terang dan gelap dalam suatu citra. Yang ketiga ada kontur, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Yang keempat ada bentuk atau shape, yaitu properti intrinsik dari objek 3 dimensi. Yang kelima ada tekstur, dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Yang keenam ada warna atau color, yaitu persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Format file yang paling umum digunakan, yang pertama ada GIF, yang kedua ada JPEG, yang ketiga ada TIFF, yang keempat ada PS, yang kelima ada PSD. Selanjutnya, apa perbedaan image processing dan computer vision? Yang pertama, image processing. Pengelolaan citra adalah mengelola angka piksel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika seperti smoothing, sharpening, contrasting, stretching, blurring, dan lain-lain. Yang kedua ada computer vision. Computer vision menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan oleh mata manusia. Intinya adalah jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut, maka disebut image processing. Sedangkan jika tujuannya adalah untuk mengenali objek, maka disebut computer vision. Computer vision ini lebih ke arah machine learning karena tujuannya untuk mengenali sebuah objek pada gambar. Di sini untuk bab yang kedua membahas software pengolah citra digital. Untuk software yang pertama ada MATLAB. Kelebihannya powerful untuk riset besar dan sains, penerapan formula matematis yang lebih mudah dilakukan. Kekurangannya sulit diterapkan di microcontroller, butuh sumber daya komputer dengan spesifikasi di atas rata-rata. Yang kedua ada bahasa R. Kelebihan powerful untuk riset besar dan sains, penerapan formula matematis yang lebih mudah dilakukan, ringan seperti Python, gratis. Kekurangannya tidak bisa diterapkan di microcontroller berbasis C atau Python seperti Arduino dan Raspberry. Yang ketiga ada Jupyter Notebook. Kelebihannya powerful untuk riset besar dan sains, gratis, memiliki banyak library. Python diprediksi jadi bahasa pemrograman wajib di masa depan. Kemudian bisa diterapkan di microcontroller berbasis C atau Python. Kekurangannya karena banyak sekali library, jadi harus rajin-rajin update library. Mengenal bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang tidak sulit untuk dipelajari. Alasan utama dari pernyataan ini adalah struktur sintak yang rapi dan lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Jadi bagi pemula yang ingin belajar coding, Python bisa dijadikan angka awal yang paling tepat. Adapun fitur pada bahasa Python, yang pertama berorientasi pada objek, yang kedua mudah dikembangkan, yang ketiga memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari, yang keempat didukung sistem pengelolaan memori secara otomatis, yang kelima mudah dan cepat pengoperasiannya.
library pada Python. Library sendiri adalah program kode tambahan untuk kebutuhan tertentu. Di sini yang pertama ada NumPy atau Numerical Python, berfungsi membantu data scientist menangani permasalahan angka-angka. Yang kedua ada Pandas, berdasarkan sistem data frame. Modul ini dapat memuat sebuah file ke dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet, juga berfungsi mengelola suatu data seperti teknik join, distinct, group by, agregasi, dan teknik lainnya seperti pada SQL, serta bisa membaca berbagai format file. Kemudian ada Matplotlib, membantu menampilkan hasil analis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan. Digunakan data scientist dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik. Kemudian ada environment. Mengapa virtual environment itu penting? Karena memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek Python, memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Library yang diinstal di tiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment lainnya. Jadi Anda bisa memilih library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Kemudian ada library yang digunakan untuk mengolah citra. Yang pertama ada Scikit-Image, yang kedua ada NumPy, yang ketiga ada Scipy, yang keempat ada Pil atau Pillow, yang kelima ada OpenCV, yang keenam ada SimpleCV, yang ketujuh ada Mahotas, yang kedelapan ada SimpleITK, yang ke-9 ada PGMagick, yang ke-10 ada PyChairo. Selanjutnya ada latihan yang saya akan bahas untuk pertemuan yang ketiga. Di sini untuk pertemuan yang ketiga, latihan pertama yaitu memanggil dan menampilkan gambar. Di sini ada beberapa coding yang harus saya jelaskan. Di sini ada import CV2 yaitu untuk memanggil library OpenCV. Kemudian ada Emacs1 sama dengan CV2 Ambrid. Ini untuk membaca gambar yang ada. Di sini ada 0. 0 ini berarti grayscale. Kemudian ada min1. Min1 ini menampilkan color yang tidak menampilkan transparansinya default. Yang satu ini menampilkan semua format transparansi, alpha channel dan lain-lain. Di sini ada perintah Ambrid yaitu untuk membaca gambar yang berada pada direktori kerja. Di sini ada CV2 ImShow, ini untuk menampilkan gambar. Ada whitekey. Whitekey ini jika kalian menekan apapun itu akan otomatis keluar. Kalau tidak ya berarti tidak keluar. Kemudian ada destroy all windows. Ini untuk menghapus semua Windows-nya. Di sini kita bisa coba langsung. Ya, untuk gambar yang pertama ini yang 0 berwarna hitam putih abu-abu. Kemudian di sini ada menampilkan color dan tidak menampilkan transparansinya. Dan ini untuk menampilkan semua format. Kemudian latihan 2 ada pemanggilan modul NumPy. Yang pertama import NumPy as np, ini untuk memanggil. Kemudian np version ini untuk menampilkan NumPy version. Kemudian yang ketiga ada latihan 3 yaitu larik berdimensi 1. Di sini ada data sama dengan np array, kemudian ada datanya yaitu 50, 77, 30, 1, 22, kemudian print data dan ini hasilnya. Kemudian ada tipe data NumPy array, nd array, kemudian ada print data kedua. Print data kedua ini jadi
adalah 30 karena dalam bahasa Python itu dimulai dari angka 0. Kemudian di sini untuk kita mengubah data, misal data 2 kita ubah ke 99, jadi itu nanti datanya 99. Di sini ada len data 5. Kemudian latihan 4 yaitu larik berdimensi 2. Di sini ada matriks sama dengan NP-array, kemudian kita masukkan dan kita print matrix, dan ini hasilnya seperti ini. Kemudian ada tipe matrix, nanti matrix 2.1 yaitu 8, ada matrix 2.1 sama dengan 0, matrix 2.1 sama dengan 0. Kemudian bisa kita print matrix, dan ini ada matrix shape, kemudian ada jumlah baris sama dengan matrix titik shape, jumlah kolom sama dengan matrix titik shape, print jumlah baris, print jumlah kolom 3 3. Dan untuk latihan yang kelima ada larik berdimensi 3. Larik berdimensi 3 ini kita hampir sama seperti yang larik berdimensi 2. Di sini ada 3 dim sama dengan NP-array, kemudian kita masukkan array, kita 3 dim 001 2, 3 dim 002 3, 3 dim 0. Ini pakai kurung sendiri-sendiri, kemudian 3 dim shape 2 3 3, kemudian ada jumlah baris sama dengan 3 dim shape 0, dim kolom 3 dim shape 1, dim kedalaman, dan kita bisa print hasilnya. Yang keenam ada tipe data elemen larik. Di sini ada Z sama dengan NP-array 5 8 4 1 2, print Z tipe, jadi ini tipenya integer. Kemudian ada Y sama dengan NP-array 5 0 8 0 4 0 1 0 2 0. Di sini print Y, tipe datanya float. Kemudian ada Z sama dengan NP-array 5 8 4 1 2, dan tipe sama dengan NP integer 64. Ini tipenya integer. Kemudian yang latihan ketujuh ada pengaksesan larik. Sini ada matrix sama dengan NP-array, kemudian kita masukkan, ada matrix ini menampilkan. Kemudian ada mat A sama dengan NP-array 1 2 3 4, mat B NP-array 5 8 7 9. Jadi kita tampilkan mat A 1 2 3 4, kemudian kita tampilkan mat G 5 8 7 9. Kemudian di sini kita bisa gabungkan, ada mat C sama dengan mat A plus mat B. Mat C-nya kita bisa gabungkan 6 10 10 13. Kemudian ada mat C sama dengan mat A min mat B, mat C-nya min 4 min 6 min 4 min 5. Ada mat C, mat A kali mat B, mat C 5 16 21 36. Kemudian ada latihan yang ke-8, perkalian 3 matriks sekaligus. Di sini kita ada import numpy as np, ini untuk memanggil library numpy. Ada mat A sama dengan np-array 1 2 2 4, mat B np-array 5 6 7 8, mat C np-array 5 2 1 3. Kemudian kita print mat A untuk menampilkan matriks A, kemudian ada print mat B untuk menampilkan matriks B, dan print mat C untuk menampilkan matriks C. Kemudian kita ada menghitung perkalian 3 matriks dengan ordo 2 kali 2. Ada hasil sama dengan mat A kali mat B kali mat C. Kemudian kita print hasilnya, dan hasil minta ini untuk mentranspose matriks hasil perkalian, dan ini untuk menampilkan hasil perkalian. Ada mat C sama dengan mat A kali mat B sama mat C 5 12 14 32. Ada mat C mat A titik dot mat B, mat C nya 19 2, jadi 19 22 38 dan 44. Ada mat C sama dengan np dot mat A mat B, mat C nya 19 22 38 44. Sini ada mat A titik T
array 1 2 2 4. Kemudian di sini saya akan membahas pada pertemuan yang keempat, yaitu dasar pembuatan gambar. Untuk yang pertama atau latihan 9 di sini, kita bisa coba praktekkan untuk membuat garis. Di sini kita bisa panggil library OpenCV. Di sini CV2, import sys, iflen, print, masukkan nama berkas gambar, else berkas sys, citra sama dengan CV2 embedded. Di sini kita panggil untuk gambarnya. Kemudian kita, jika tidak bisa membaca, ini ada jam baris sama dengan citra shape 0, jam kolom sama dengan citra tick shape 1. Ini untuk menampilkan zoom baris dan kolom. Kemudian ada X tengah, ada Y tengah untuk memperoleh titik tengah citra. Kemudian ada untuk buat garis tegak, ada CV2 titik line sama dengan citra X tengah 0, X tengah jam baris min 1. Di sini untuk memperoleh garis tegak lurus ada 128 128 128,5. Ini yang 128 ini untuk penggunaan warna abu-abu, dan 5 ini untuk nilai BGR 128. Ada buat garis datar, CV line citra hampir sama, CV line citra titik 1, kemudian titik 2 nya warna dan ketebalannya. Kemudian kita bisa tampilkan citranya. Di sini ada seperti tadi untuk menampilkan perintah IMShow. Kemudian ada white key untuk menekan tombol apapun, dan destroy all windows untuk meng-close semua windows. Kita bisa coba. Ya, untuk hasilnya mungkin seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada garis tegak lurus. Jadi ada garis. Kemudian latihan 10 ada membuat lingkaran. Di sini kita panggil import CV2, kemudian import sys, ada iflen sama dengan 1, print, masukkan nama berkas gambar ini, kemudian ini citra CV2 embedded ini untuk memanggil gambarnya. Kemudian ini untuk zoom baris, zoom kolom, ini untuk tur baris dan kolom, ada X tengah, Y tengah, ada buat lingkaran. Di sini buat lingkaran ada CV2 titik circle, kemudian citra X tengah, Y tengah, kemudian radiusnya 100, kemudian ada warna, dan 5 ini untuk ketebalan. Kemudian ada untuk menampilkan citranya. Kita bisa coba. Untuk hasilnya ini akan seperti ini. Di sini ada lingkaran. Kemudian latihan ke-11 ada membuat persegi panjang. Di sini ada import CV2 ini untuk memanggil, import napi untuk memanggil, buat citra berwarna putih ini untuk membuat citra berwarna putih. Kemudian ini untuk membuat persegi panjang, ada CV2 titik rectangle citra. Kemudian di sini juga dan di sini ada untuk menampilkan citranya. Kita bisa run. Hasilnya seperti ini, membuat persegi panjang. Kemudian ada latihan 12 yaitu membuat elips. Sini ada import CV2, import sys, import nampi asnempe. Kemudian kita buat citranya, buat citra berwarna hitam, citra NP Zeros 256 256 3 titik nampi. Kemudian di sini ada
Kita bisa, ini ada buat elips utuh, kemudian ada buat elips bagian, ada untuk menampilkan citra. Kita bisa run. Ini ada elips utuh, kemudian ini ada elips bagian. Untuk latihan 13 ada membuat poligon. Di sini ada import CV2, import NumPy ASNP, kemudian kita buat citranya berwarna putih, kemudian kita buat poligon, dan di sini ada untuk menampilkan citra. Kita bisa coba, kita run. Ini hasil poligon. Kemudian ada pewarnaan poligon. Di sini ada buat citranya berwarna putih. Kemudian ada untuk membuat poligon, dan di sini ada hampir sama seperti tadi. Bedanya di sini ada untuk membuat poligonnya berwarna. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Sini hasil warna, ini ada hasil tanpa warna, kemudian ini ada hasil yang berwarna. Selanjutnya membuat teks atau tulisan. Di sini kita panggil import CV2, CV citra sama dengan CV2 imread, kemudian kita masukkan gambarnya, kita buat tulisannya di sini font Hasli complex plus fonts italic, kemudian CV2 put text citra. Di sini kita ketik apa yang teks atau tulisannya, kemudian ini ada posisinya, ada font, ini untuk font face, font scale, dan di sini ada warnanya, kemudian ada ketebalan. Dan di sini ada untuk menampilkan citra CV2 IMSO, CV2 WebKit, CV2 Destroy All Windows. Ini kita coba run, dan di sini hasilnya ada tulisan di dalam gambarnya. Kemudian ada pertemuan yang kelima. Di sini pengelolaan citra berbasis pixel. Di sini ada latihan 16, yaitu membuat bingkai pada citra berskala abu-abu. Di sini ada import CV2, citra CV2 imread, kita panggil, kemudian hasil citra.copy ini untuk menyalin citra. Di sini ada pengelolaan citra, kemudian ada memperoleh jumlah baris dan kolom, ada bingkai atas, ada bingkai bawah, bingkai kiri, bingkai kanan, kemudian kita tampilkan citranya. Ini kita bisa coba run. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian latihan 17 membuat bingkai pada citra berwarna. Di sini ada citra sama dengan CV2 imread, kemudian kita ada hasil ini untuk menyalin citra, ada pengelolaan citra. Perbedaan utama dengan gambar abu-abu tadi hanya terletak pada kode hitam 000 ini. Pada citra skala abu-abu, hitam berupa besaran skalar, sedangkan pada citra berwarna ini berupa senanai. Kemudian ada jam baris, jam kolong, bingkai atas, bingkai bawah, bingkai kiri, bingkai kanan, kemudian kita bisa tampilkan citranya. Di sini kita bisa coba hasilnya seperti ini. Ini ada gambar asal, kemudian ini ada gambar hasil. Kemudian untuk pertemuan yang ke-7 ada pemakaian CV2.filter. Latihan 18 yaitu filter lolos bawah. Filter lolos bawah ini digunakan untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Di sini ada import CV2 ini untuk memanggil, import NumPy juga sama. Ada citra ini untuk gambarnya, ada kernel MP float ini matrix,
kemudian filter CV2, ini ada citra, kemudian jambit dan juga kernel. Ini hasil nphs tag citra terfilter, kemudian kita tampilkan citra asal dan juga hasilnya. Sini kita bisa coba run. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian ada filter lolos tinggi. Filter lolos tinggi ini digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Di sini ada import CV2, import NumPy ASNP, ini untuk memanggil library. Ada kita pilih gambarnya, kemudian jam baris, jam kolong, citra shape, citra CV2 resize, kita ukur citranya, kemudian ada kernel A, kernel B, kernel C, filter A ini, kemudian ada baris 1, baris 2, hasil, dan kita tampilkan asal dan hasil citra. Ini kita bisa coba hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian ada filter high boost. Filter high boost ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Di sini ada import CV2, import NumPy ASNP, citra sama dengan CV2 Embedded, ini memanggil gambarnya, kemudian jam baris, jam kolom, kita ubah nvload dan kita coba hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian ada filter penonjolan. Filter penonjolan ini digunakan untuk memperoleh efek penonjolan. Di sini ada import CV2, import NumPy ASNP, citra sama dengan CV2.Embedded. Ini memanggil gambarnya, kemudian ada kernel terfilter hasil, dan ini untuk menampilkan citra asal dan hasil. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pertemuan yang ke-8 ada ekualisasi histogram. Untuk latihan 22 yaitu ekualisasi histogram citra abu-abu. Di sini ada import CV2, import NumPy ASNP, kemudian equal. Ini untuk perintah membuat ekualisasi histogram pada citra. Ada hasil, ini untuk perintah untuk menampilkan citra dengan tumpukan horizontal. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasil ekualisasi histogram pada citra abu-abu. Kemudian latihan 23 ada ekualisasi histogram pada citra berwarna. Di sini kita panggil import CV2 from schematic, import IO, import NumPy ASNP, citra ini untuk gambarnya, ada lab, kemudian ada perintah untuk membagi kanal, dan di sini ada perintah untuk membuat ekualisasi histogram pada citra, kemudian ada perintah untuk menggabungkan kanal, dan ini ada tampilan hasilnya untuk menampilkan hasil. Kemudian kita run. Hasilnya seperti ini. Untuk hasil ekualisasi histogram pada citra berwarna. Kemudian ada ekualisasi histogram citra dengan clutch. Di sini ada import CV2, import NumPy ASNP, ini untuk memanggil library. Kemudian ada gambarnya, kemudian di sini ada clahe. Ini perintah untuk membuat fungsi clahe pada citra abu-abu. Kemudian ini ada equal sama dengan class.apply, ini perintah untuk menerapkan fungsi clahe pada citra abu-abu.
kemudian hasil sama dengan np as_tag citra equal, kemudian tampilkan hasilnya. Untuk ini adalah hasil untuk ekualisasi histogram dengan citra KH. Kemudian latihan 25 ada ekualisasi histogram citra dengan KH berwarna. Di sini ada yang pertama ada import CV2, kemudian ini untuk memanggil library, kemudian ada untuk gambar. Di sini hampir sama. Di sini ada KH CV2 create line clip limit 3.0 little grid size 8.8. Ini untuk perintah membuat fungsi KH pada citra berwarna. Kemudian ada KH strip image. Ini untuk menerapkan fungsi KH pada citra berwarna. Ini ada juga update lab image 2 sama dengan CV2 mega. Ini perintah untuk menggabungkan kanal yang terbagi. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan hasil. Kita bisa run, hasilnya seperti ini untuk ekualisasi histogram pada ekualisasi histogram citra dengan KH berwarna. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 ini ada morfologi citra, ada latihan 26 yaitu morfologi citra kode menggunakan Python. Di sini ada import CV, ASCV, import CV2, ACV, import matplotlib. Kita di sini memanggil OpenCV dan juga matplotlib, kemudian image CV imread kita masukkan gambarnya, ada resize ini untuk meresize, ada CV2 IMSO image ini untuk menampilkan gambar BGR 2 gray, kemudian di sini ada red.thr CV threshold gray 0255 CV threshold binary plus CV terus strip outso ini untuk mengubah black and white. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya. Ini untuk hasil citra asli, dan ini untuk grayscale, dan ini untuk citra black and white. Kemudian ada lanjutannya, ada kita panggil import numpy as np. Di sini ada kernel np1 5.5 np win 8. Ini untuk 5.5 ini matriks 1x1. Kemudian ada erosion CV erode. Di sini thr kernel iteration sama dengan -1. THR ini adalah hasil citra yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada deletion CV2 delete thr kernel iteration sama dengan 1. Opening CV2 CV titik delete sama dengan erosion kernel iteration sama dengan 1. Ini untuk memanggil daunnya saja. Ada closing, ini untuk mengambil daun dan tangkainya. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk erosi, kemudian ada dilasi, dan ini untuk opening. Opening tadi memanggil daunnya saja, dan untuk closing memanggil daun dan tangkainya. Kemudian ada pertemuan ke-12. Di sini ada transformasi Fourier. Di sini latihan 27 yaitu visualisasi Fourier transformation. Di sini ada untuk cara alternatif, ada import numpy as np, import CV2, CV2 cf2 sama dengan CV2 titik imread. Di sini gambarnya ada fshift ini untuk menggeser, magnitude spektrum sama dengan 20 kali nplog. Kemudian di sini format matplotlib import. Di sini untuk citra awal hasilnya seperti ini. Ini untuk gambar yang citra awal. Di sini ada juga gambar yang max spektrum. Kemudian latihan 27
yaitu dua citra berbeda. Di sini kita bisa panggil library import numpy asnp import cv2 cf2 sama dengan cv2.embed. Sini gambar pertama, di sini cf3 ini untuk gambar yang kedua, kemudian sama fshift ini untuk menggeser, dan ini citra awal untuk gambar yang pertama. Ini adalah max spektrumnya, kemudian ini untuk gambar yang kedua, ini juga max spektrumnya. Kemudian latihan 27 ada huruf. Yang pertama import numpy asnp import cv2 ini untuk memanggil library. Kemudian di sini kita panggil gambarnya. Di sini ada gambar A, huruf A dan C, dan ini untuk hasilnya. Ini citra awal huruf A, kemudian spektrumnya seperti ini, kemudian ada C, ini untuk gambar huruf C, dan spektrumnya seperti ini. Kemudian ada aplikasi pada filtering. Latihan 29 high pass filter, yaitu filter berbentuk kotak. Import numpy asnp import cv2 from matplotlib ini untuk memanggil library. Kemudian ada citra awal, ada transformasi Fourier, ada pengelolaan pada frekuensi domain, implementasi high pass filter, ada transformasi Fourier balik. Kemudian ada ini untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk citra awal, magnitude spektrum, HP filter, dan hasil HP filter. Latihan 30 yaitu ada high pass filter bundar. Di sini ada import numpy asnp import cv2 from matplotlib. Di sini memanggil library. Kemudian ada citra awal, transformasi Fourier, pengelolaan pada frekuensi domain, implementasi high pass filter. Di sini ada high pass bundar. Kemudian di sini hasilnya citra awal ada magnitude spektrum, di sini ada HP filter, ini bulat karena tadi kita buat bulat, dan ini hasil HP filter. Kemudian low pass filter, di sini import numpy asnp import cv2 ini untuk memanggil library. Kemudian ada citra awal, transformasi Fourier, pengelolaan pada frekuensi domain, implementasi high pass filter. Kemudian ada ini untuk center, dan ini ada masking dan transformasi Fourier balik. Untuk hasilnya seperti ini. Ini citra awal, kemudian ada magnitude spektrum, hasilnya ini ada HP filter dan hasil HP filternya. Latihan 32 ada band pass filter, ada import numpy asnp import cv2. Kemudian ini untuk memanggil library, ada citra awalnya, kemudian transformasi Fourier, pengelolaan pada frekuensi domain, kemudian di sini ada masking dan juga transformasi Fourier balik. Untuk hasilnya seperti ini ada citra awal, magnitude spektrum, HP filter, dan hasil HP filter. Untuk pertemuan ke-13 ada macam-macam noise pada citra. Yang pertama ada import cv2, import numpy asnp from matplotlib, import pilot splt. Ini untuk mengimport library. Kemudian ada foto, kemudian blur, dan hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil citra asli dan ini Gaussian. Untuk pertemuan 14 ada noise reduction with padding and frequency filtering. Di sini ada import cv2 from skin make import io, ini untuk memanggil library. Di sini ada gambarnya. Kemudian di sini dan di sini ada cv2 IMSO untuk menampilkan gambar citra asli, menampilkan cv2 Gaussian dan memakai skin made Gaussian
Scene image. Sini kita bisa coba. Ya, ini untuk hasilnya. Di sini ada gambar asli, kemudian ada gambar yang memakai, ini untuk gambar asli, kemudian ini untuk memakai CV2 Gaussian, dan ini untuk gambar yang memakai skin make. Ya, mungkin untuk latihannya kurang lebihnya seperti itu. Di sini kita bisa coba ke halaman 13. Di sini ada bab 13, yaitu perbaikan citra dengan menggunakan metodologi Gaussian dan main filter. Image engagement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengelolaan citra karena memiliki kualitas yang buruk, misalnya draw noise. Citra mengalami komposisi yang buruk. Draw atau noise adalah gambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra. Draw dapat disebabkan oleh gangguan fisik optik pada alat akuisisi maupun secara disengaja akibat proses pengolahan yang tidak sesuai. Sini ada filter Gaussian, yang tadi ada filter main, kemudian ya kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.